warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas terkait manajemen pelabuhan perikanan dengan judul jasa pelabuhan perikanan. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan oleh beberapa materi dari kelompok kami. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jasa pelabuhan perikanan. Untuk jasa pelabuhan perikanan, jadi jasa pelabuhan perikanan ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jadi jasa pelabuhan perikanan ini berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang tentang pendaratan dan pembongkaran. Jadi salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditi tersebut. Jadi perbedaan antara pelabuhan perikanan dengan pelabuhan yang lainnya itu dilihat dari khusus dari komoditas yang didaratkan. Seperti pelabuhan perikanan itu kekhususan yang didaratkan adalah hasil dari perikanan. Nah, tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama itu untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan, kedua melakukan pengisian bahan perbekalan, dan tiga melakukan perbaikan kapal atau di docking. Jadi tujuan kapal ikan melakukan kunjungannya ke suatu pelabuhan itu untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan dari kapal tersebut, juga untuk melakukan pengisian bahan perbekalan, dan juga di pelabuhan perikanan juga dapat dilakukan perbaikan kapal. Untuk jasa pelabuhan perikanan itu mencakup aktivitas pengolahan. Untuk aktivitas pengolahan di sini, produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu atau biasa kita sebut dengan perishable. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal, akibat trip yang lama, tidak diberi es dan lain-lain, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Jadi produk perikanan kita itu mengalami penurunan mutu apabila penanganan yang dilakukan selama di atas kapal itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan standar operasional. Nah, juga dapat diakibatkan karena aktivitas trip kapal yang sangat lama, juga tidak diberikan es maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu yang digunakan untuk mempertahankan mutu dari hasil tangkapan, seperti cold room dan cold strong. Nah, selanjutnya pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta lain mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasiskan perikanan lain. Jadi di pelabuhan perikanan juga disediakan fasilitas bagi pihak swasta untuk mengembangkan usaha-usahanya, usaha pengolahan, tapi yang berbasiskan perikanan. Itu ada aktivitas distribusi dan pemasaran, pembuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin karena terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur dan transportasi yang minim. Pelabuhan perikanan juga itu mampu menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan dari semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan, untuk mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini dimungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran ini diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, tempat parkir, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Muhammad Ali mengenai jasa-jasa pelabuhan perikanan. Yang keempat adalah aktivitas perbekalan. Aktivitas perbekalan ini wajib ada di pelabuhan perikanan dan harus disediakan, baik dari bahan bakar, es, air tawar, dan bahan makanan dan lain-lain yang akan diperlukan untuk kelancaran operasi penangkapan ikan demi menunjang kebutuhan hasil tangkapan dan penanganan ikan
saat melaut nanti. Selanjutnya itu aktivitas perbaikan. Nah, pelabuhan perikanan wajib ada tempat docking atau fasilitas docking atau bengkel. Nah, guna aktivitas perbaikan ini agar kapal yang masuk yang ingin memperbaiki kapalnya harus disediakannya alat tempat docking. Nah, selanjutnya itu imbalan jasa pemakaian fasilitas. Perlu kita ketahui, jika fasilitas yang kita gunakan itu harus membayar jasa. Nah, di sini ada jasa tambak labu. Tambak labu ini ya tempat parkirnya kapal-kapal. Kapal yang dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar muat, baik itu hasil tangkapan dan perbekalan. Selanjutnya itu waktu tambat labu dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat lain. Uang tambat. Nah, uang tambat ini sebagai imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal. Nah, etmal ini biasa kita kenal itu selama 24 jam. Selanjutnya fasilitas tambat berupa jembatan atau jeti, dermaga bongkar, tepian bagian tepi baik sungai maupun pantai. Ini di pelabuhan wajiblah ada. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Itu pada bagian labu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan kembali ke laut atau menunggu naik dock atau dalam keadaan floating repair. Yang berikutnya, waktu labu adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut. Kemudian yang ketiga, uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. Kemudian yang keempat, tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun khusus untuk berlabuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. Yang ketiga, pengadaan air. Poin pertama itu pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Yang kedua, sumber air tawar adalah sumur bor dan PDAM. Dan yang ketiga, perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Selanjutnya poin keempat atau poin terakhir tuh batas waktu maksimum untuk setiap komoditi dilakukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka kepala pelabuhan perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewa. Selanjutnya poin keempat itu jasa sewa cool room. Di poin pertama itu ada jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa saja sih pengelolaan perikanan itu? Pengelolaan pelabuhan perikanan
Demi keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung pada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan itu sendiri. Misalnya, keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelolaan pelabuhan, antara lain yaitu hubungan kepala pelabuhan dengan pegawainya, hubungan kepala pelabuhan dengan pedagang, nelayan, pengelolaan, dan buruh yang ada di pelabuhan, bahkan kepada petugas kebersihan dan semua staf yang ada di pelabuhan tersebut haruslah akrab atau memiliki keharmonisan hubungan. Pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya masing-masing. Mengganggu atau mengambil tugas orang-orang yang lain, seperti misal jadi bagian pendataan kemudian ke lapangan, itu merupakan pelanggaran. Selanjutnya itu di sini terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan perikanan. Nah, yang pertama di sini yaitu pengelolaan infrastruktur, substruktur, dan semua aktivitas penunjang, antara lain investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya, seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan menuju ke pelabuhan tersebut. Yang kedua itu adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan. Nah, yang biasa kita sebut klien. Nah, terhadap kapal dan barang komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan perikanan. Selanjutnya itu peraturan-peraturan. Seperti kita ketahui, dalam staf atau dalam suatu organisasi atau tempat kerja ataupun pemerintahan, pasti adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala pelabuhan atau staf-staf pelabuhan. Nah, peraturan-peraturannya itu baik peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hal keduan dan perhitungan statistik, pencatatan keluar masuk kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Saya akan melanjutkan materi tentang pengolahan pelabuhan perikanan yang dapat dilakukan dengan yang pertama, pengelolaan dan perusahaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Pada prinsipnya kedua bentuk perusahaan ini usahanya bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Untuk poin keduanya yaitu pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama atau poin A itu fungsi pelabuhan perikanan sebagai yang pertama pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dalam skala nasional maupun skala regional. Dan yang kedua itu pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik pun hulu ataupun hilir. Maksudnya itu di mana pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan ini baik dia mulai dari awal hingga akhir. Yang poin ketiga pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan, yang dimana ini juga sangat merupakan fungsi yang sangat penting. Bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh nelayan itu dapat dibina ataupun dilakukan pembinaan yang
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada bagian ketiga di sini, yaitu kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengelolaan serta proses pemasaran sehingga tercipta suatu iklim yang dapat mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Kemudian bagian keempat, basis operasional pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu interrelasi antara produsen daerah dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintah daerah. Kemudian bagian kelima di sini yaitu pembagian kewenangan penggelangan pelabuhan masih bergantung pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini, di mana untuk pengolahan pelabuhan perikanan itu dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi yang pertama itu dapat memberikan keuntungan bagi pengelola pelabuhan itu sendiri dan maupun bagi pemilik pelabuhan itu. Jadi antara pengelola dan pemiliknya itu harus mendapatkan keuntungan. Yang kedua, proses pembongkaran hasil tangkapan yang dilakukan secara cepat. Jadi di pelabuhan perikanan mampu dikatakan berhasil apabila hasil dari tangkapan itu dilakukan hasil dari pembongkaran hasil tangkapan itu dilakukan secara cepat, tepat, yang sesuai dengan standar operasional. Nah, yang ketiga itu fleksibel dalam perkembangan teknologi. Jadi di pelabuhan perikanan juga itu harus lebih peka terhadap perkembangan teknologi yang ada, karena perkembangan teknologi yang ini sangat penting bagi pelabuhan perikanan karena merupakan faktor penunjang bagi pelabuhan perikanan. Yang keempat itu perkembangan pelabuhan tanpa rusak lingkungan sekitarnya. Nah, di sini pelabuhan perikanan itu dapat dikatakan berhasil apabila perkembangan dari pelabuhan itu berkembang tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti pelabuhan yang dalam perkembangan pelabuhan itu dikembangkan tapi tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya atau maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya untuk pengelolaan pelabuhan perikanan itu dapat kita katakan berhasil apabila organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, di sini sangat penting pengelola atau organisasi yang ada di pelabuhan perikanan. Maksudnya di sini organisasi yang terlibat atau pelaku-pelaku yang bekerja harus bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadikan sebuah pengetahuan bagi teman-teman yang sedang menonton.